telah jauh siang ketika baru datang. Selama aku di perjalanan hampir 9 jam berada di bis 2 sialan. Pergi pukul 3 malam, berjejaknya penumpang. Duduk di sampingku seorang nenek yang tak mau diam. Panas kuping pantat pegain kencing malu bilang, mau bensin aku mual, nenek muntah banyak benar. Hari telah jauh siang ketika baru datang. Selama aku di perjalanan hampir 9 jam berada di bis 2 sialan. Pergi pukul 3 malam, pergi pukul 3 malam. Berjejaknya penumpang, berjejaknya penumpang. Duduk di sampingku seorang, duduk di sampingku seorang nenek yang tak mau diam. Panas kuping pantat pegal, ingin kencing malu bilang, kau bensin aku mual, nenek muntah banyak benar. Panas kuping pantat pegal, ingin kencing malu bilang, kau bensin aku mual, nenek muntah banyak benar. Berjalan seorang pria muda dengan jaket lusuh di pundaknya. Di sela bibir tampak mengering, terselip sebatang rumput liar.
jelas menatap awan berarah. Wajah murung semakin terlihat, dengan langkah kontai tak terarah. Keringat bercampur debu jalanan. Engkau sarjana muda, resah mencari kerja, mengandalkan ijazahmu. 4 tahun lamanya bergelut dengan buku untuk jaminan masa depan. Langkah kakimu terhenti di depan halaman sebuah jawatan. Terjenuh, lesu engkau melangkah dari pintu kantor yang diharapkan. Terniang, kata tiada lowongan untuk kerja yang didambakan. Tak peduli berusaha lagi, namun kata sama kau dapatkan. Jelas menatap awan berarah, wajah murung semakin terlihat. Engkau sarjana muda, resah tak dapat kerja, tak berguna ijazahmu. 4 tahun lamanya bergelut dengan buku, sia-sia semuanya. Setengah putus asa dia berucap, maaf ibu. Tas hitam dari kulit buaya. Selamat pagi, berkata Bapak Umar Bakri. Ini hari aku rasa kopi nikmat sekali. Tas hitam dari kulit buaya, mari kita pergi memberi pelajaran ilmu. Pasti itu murid pengamu mungkin sudah menunggu. Laju sepeda kumbang di jalan berlubang, selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang, banyak polisi bawa senjata berwajah garang. Bapak Umar Bakri kaget dapat gerangan, berkelahi Pak jawab murid seperti jagoan.
butut dikebut lalu cabut kalang kabut cepat pulang. Buset, standing dan terbang. Umar Bakri, Umar Bakri, pegawai negeri. Umar Bakri, Umar Bakri, 40 tahun mengabdi. Jadi guru jujur berbakti memang makan hati. Umar Bakri, Umar Bakri, banyak ciptakan menteri. Umar Bakri, profesor, dokter, insinyur pun jadi. Tapi mengapa gaji guru Umar Bakri seperti dikabiri? Kumbang di jalan berlubang, selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang. Banyak polisi bawa senjata berwajah garang. Bapak Umar Bakri kakek dapat gerangan, Berkelahi Pak jawab murid seperti jagoan. Bapak Umar Bakri takut bukan kepalang. Itu sepeda butut dikebut lalu cabut kalang kabut. Bakri kentut cepat pulang. Umar Bakri, Umar Bakri, pegawai negeri. Umar Bakri, Umar Bakri, 40 tahun mengabdi. Jadi guru jujur berbakti memang makan hati. Umar Bakri, Umar Bakri, banyak ciptakan menteri. Umar Bakri, bikin otak orang seperti otak Habibie. Tapi mengapa gaji guru Umar Bakri seperti dikabiri? Bakri, Bakri, sian amat lo jadi orang gawat. Berjalan di atas jembatan, waktu hari siang, tengah keramaian kota. Ku pandang ke bawah, berhimpit gubuk liar, tempat tinggal gelandangan. Tanpa anak kecil gundul tenang menggaruk koreng di tepi sungai yang kotor. Di seberang sana aku melihat seorang ibu duduk sedang melamun. Dan adakah masa depan yang cerah bagi orang seperti dia? Dan tegakkan melihat saudara kita hidup menderita.
pandang ke bawah, berhimpit gubuk liar tempat tinggal gelanggangan. Tampak anak kecil gundur tenang menggaruk koreng di tepi sungai yang kotor. Di seberang sana aku melihat seorang ibu duduk sedang melamun. Kan adakah masa depan yang cerah bagi orang seperti dia? Kan tegakah melihat saudara kita hidup menderita? Kan adakah masa depan yang cerah bagi orang seperti dia? Kan tegakah melihat saudara kita hidup menderita? Kan adakah masa depan yang cerah bagi orang seperti dia? Kan tegakah melihat saudara kita hidup menderita? Kan adakah masa depan yang cerah bagi orang seperti dia? Kan tegakah derum mesin motor jelas terdengar, mengarung jalan penuh lubang. Baru kemarin selesai di aspal, terkena hujan kok jerawatan. Oh, kasihan bayar pajak mahal, banyak jalan seperti comberan. Pemborong berpengalaman tertawa, berteman si Pak Sofi baca, bercanda dengan istri paling muda, teringat jalan dan bekerja. Oh, kasihan nanti bekerja jalan, tenaga hilang, gaji tidak berimbang. Terlalu cepat semua, kau panggil satu-satunya yang tersisa, proklamator tercinta. Jujur, lugu dan
bijaksana, mengerti apa yang terlintas dalam jiwa rakyat Indonesia. Hujan air mata dari pelosok negeri saat melepas engkau pergi. Berjuta kepala tertunduk haru, terlintas nama seorang sahabat yang tak lepas dari namamu. Terbayang baktimu, terbayang jasamu, terbayang jelas jiwa sederhanamu, berlisan bangga, berkafan doa dari kami yang merindukan orang sepertimu. Pelosok negeri saat melepas engkau pergi. Berjuta kepala tertunduk haru, terlintas nama seorang sahabat yang tak lepas dari terbayang baktimu, terbayang jasamu, terbayang jelas jiwa sederhanamu, berlisan bangga, berkafan doa dari kami yang merindukan orang sepertimu. Bapak Kopral, saya datang mau lapor. Tadi malam waktu saya sedang telah kehilangan sepeda motor di rumah teman saya yang bermata bolor. Gak apa-apa deh. Gak apa-apa. Baik anak muda, keterima laporanmu. Tapi mengapa kau lapor? Hari sudah beduk lohor. Juga kenapa kau lapor? Kau hanya pakai celana kolor. Kebingungan kali. Tunggu saja sebulan nanti Bapak beri kabar. Sekarang engkau boleh pulang. Lama ku tunggu kabar dari
Bapak Kopral, kenapa nggak nongol-nongol sehingga gua dongkol. Lalu aku pergi menuju kantor polisi, tapi nggak jadi sebab kabel listrik perut saya kosleting. Oh kiranya saya lupa setor tadi pagi, terpaksa sore hari saya baru pergi kontrol. Ternyata sepeda motor ada di garasi kantor polisi. Sudah tak beraki, sudah tak berlampu, tutup tangki hilang, kaca spion kok melayang. Dia bilang waktu diketemukan sudah demikian. Memang tak beraki kok, memang tak berlampu kok, tutup tangki hilang, kaca spion kok melayang. Bolehkah motor ini saya bawa pulang, Bapak Kopral? Oh tentu saja boleh engkau bawa pulang, asal engkau tahu diri. Terima kasih. Lihat teman di tepi jalan, di bawah sinar terang, semua berjejeran. Wanita tirwa, oh kasihan. Mince, Sonya, Betty dan Mona, cat bibir merah muda, rambut pirang keribut tebal, padat bodinya merangsang juga, paha putih di obralnya, agar siung senang, tertarik dan memandang, tercengang. Tiba-tiba patroli datang, semua lari tunggang langgang, BH palsu berterbangan, sepatu susi ketinggalan. Padat bodinya merangsang juga, paha putih di obralnya, agar siom senang, tertarik dan memandang, tercengang. Tiba-tiba patroli datang, semua lari tenggang langgang, BH palsu berterbangan, sepatu susi ketinggalan. Bergerak perlahan dengan pasti di jalan datar yang berlumpur,
Iringi teriakan lantang situasi pedati, derak pedati sebentar berhenti. Tampak situasi pedati mulai membuka bungkusan nasi yang dibekali sang istri. Gerak pedati lalu jalan lagi, singgah di setiap desa tanpa ragu-ragu, tanpa malu-malu. Nafas segar terhembus dari sepasang lembu yang tak pernah merasakan sesak polusi. Dia tak pernah memerlukan, dia tak pernah membutuhkan solar dan ganti oli, bensin dan ganti busi, apalagi cas aki. Dia tak pernah kebingungan, dia tak pernah ketakutan akan kata orang tentang gawatnya krisis energi. Derak pedati dan lenguh lembu, seember rumput dan geletar cemati, seakan suara azan yang dikasetkan. Sementara itu sang bilah gawat ulas mendengkur. Ambulan memasuki pelataran rumah sakit yang putih berkilau. Di dalam ambulan tersebut tergolek sosok tubuh gemuk bergelimang perhiasan. Nyonya kaya pingsan mendengar kabar putranya kecelakaan, dan para medis berdatangan kerja cepat lalu langsung membawa korban menuju ruang periksa. Tanpa basa-basi ini mungkin sudah terbiasa. Tak lama berselang super helicak datang masuk membawa korban yang berkain sarung. Seluruh badannya melepuh akibat pangkalan bensin ecerannya meledak.
Suster cantik datang mau menanyakan, dia menanyakan data si korban. Dijawab dengan jerit kesakitan. Suster menyarankan bayar ongkos pengobatan. Sungguh sayang korban tak bawa uang. Suster cantik ngotot lalu melotot dan berkata, silakan bapak tunggu di muka. Hai modaraku, hai modaraku, jerit si pasien merasa kesakitan. Lama berselang super helicak datang, masuk membawa korban yang berkain sarung. Seluruh badannya melepuh akibat pangkalan bensin ecerannya meledak. Suster cantik datang mau menanyakan, dia menanyakan data si korban. Dijawab dengan jerit kesakitan. Suster menyarankan bayar ongkos pengobatan. Sungguh sayang korban tak bawa uang. Suster cantik ngotot lalu melotot dan berkata, silakan bapak tunggu di muka. Hai modaraku, hai modaraku, jerit si pasien merasa diremehkan. Hai modaraku, hai modaraku, jerit si pasien merasa kesakitan. Januari kita berjanji, coba saya mengerti apa di dalam hati. 22 Januari tidak sendiri, aku berteman iblis yang baik hati. Jalan berdampingan tak pernah ada tujuan, membelah malam mendung yang selalu datang. Ku dekap erat, ku pandang senyummu dengan sorot mata yang keduanya buta. Lalu ku bisikan sebaris kata-kata putus asa. Sebentar lagi hujan, buat buku teori kau pinjamkan aku, tebal tidak berdebu. Ku baca selalu 4 lembar fotomu dalam lemari kayu. Ku pandang dan ku jaga sampai kita jemu. Jalan berdampingan tak pernah ada tujuan, membelah malam mendung yang selalu datang. Ku dekat erat, pandang senyummu dengan sorot mata yang keduanya buta. Lalu ku bisikan
Sebaris kata-kata putus asa, sebentar lagi hujan. Perang lagi semakin menjadi berita ini hari, berita jerit pengungsi. Lidah anjing kerempeng berdecak keras beringas, melihat tulang belulang serdadu boneka yang malang. Tuan, tolonglah Tuan, perang dihentikan. Lihatlah di tanah yang basah, air mata bercampur darah. Bosankah telinga Tuan mendengar teriak dendam? Jemukah hidung Tuan mencium amis jantung korban? Jejak kaki para pengungsi bercengkrama dengan derita. Jejak kaki para pengungsi bercerita pada penguasa, bercerita pada penguasa tentang ternaknya yang mati, tentang temannya yang mati, tentang adiknya yang mati, tentang abangnya yang mati, tentang ayahnya yang mati, tentang anaknya yang mati, tentang neneknya yang mati, tentang pacarnya yang mati, tentang istrinya yang mati, tentang harapannya yang mati.
perang lagi? Mungkinkah berhenti bila setiap negara berlomba dekap senjata dengan nafsu yang makin menggila? Nuklir pun tercipta. Tampaknya sang jenderal bangga. Di mimbar dia berkata, untuk perdamaian, demi perdamaian, guna perdamaian. Denting piano kala jemari menari, nada merambat pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang yang pernah terlupakan. Hati kecil berbisik untuk kembali padanya. 1000 kata menggoda, 1000 sesal di depan mata. Seperti menjelma waktu aku tertawa kala memberimu dosa. Sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Untuk kembali padanya, 1000 kata menggoda, 1000 sesal di depan mata. Seperti menjelma waktu aku tertawa kala memberimu dosa. Sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Di dasar hati, diam tak mau pergi.
Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini. Suara yang keluar dari dalam goa, goa yang penuh lumut kebosanan. Walau hidup adalah permainan, walau hidup adalah hiburan, tetapi kami tak mau dipermainkan, dan kami juga bukan hiburan. Turunkan harga secepatnya, berikan kami pekerjaan, pasti kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Masalah moral, masalah akhlak, biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau. Tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas, tak pandang bulu, pasti kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Masalah moral, masalah akhlak, biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau. Turunkan harga secepat, berikan kami pekerjaan, tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas, tak pandang bulu, pasti kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini. Raya. Januari 2003, Raya Rambu Rabbani anak yang ketiga. 22 Januari anak nomor 3, tanggal dan bulan sakti janjian kita. Entah kenapa Januari jadi cerita, Mas Galang dan Mbak Cika lahir Januari juga.
Padahal papa mamamu Virgo dan Libra. Yang jelas itu rejeki keluarga kita. Raya Rambu Rabbani anak yang ketiga, lahir di desa sepi yang menjadi kota. Gemuruh doa-doa menjaga dirimu, bersyukurlah selalu jangan sampai lupa. Tak terasa sudah tahun-tahun berlalu, tumbuhlah tumbuh menjadi yang kau mau. Janganlah sombong, jangan jadi penipu, bergembira selalu, tolong orang yang tak mampu. Raya-rayalah hati, pikiran juga badan. Raya Rambu Rabbani, anak desa yang memikul beban dengan riang. Lihatlah, ia sedang menyapa dunia. Dua Januari rayalah Rabbani, rambu-rambu dunia juga surgawi. Kau datang tak terduga menjadi tenaga di hidup sementara yang penuh makna. Jangan sesali semua sudah terjadi, suka dan duka tergantung engkau sendiri. Waspadalah selalu dalam menjalani, tetap gagah berdiri lewati badai sendiri. Raya-rayalah hati, pikiran juga badan. Raya Rambu Rabbani, anak desa yang memikul beban dengan tenang. Lihatlah, ia sedang menyapa dunia. Negeri ini memang kaya, kaya orangnya, kaya binatangnya, kaya alamnya, kaya budayanya. Negeri ini memang kaya, kaya pejabatnya, kaya penjahatnya, kaya idenya, kaya sejarahnya. Negeri ini memang kaya. Hei Bung Karno, aku bersimpuh di makam, bertanya tentang Indonesia kini.
Nyenyakkah tidur abadi ku datang mengganggu istirahatmu? Negeri ini memang kaya, kaya rakyatnya yang menangis di ujung malam, kaya harapannya dan kaya agamanya. Terkulai berdebu di pojok gedung bekas penjajah. Pancasila meronta, Garuda terkasih melayang perih. Negeri ini memang kaya. Merah putih dermaku, terkulai berdebu di pojok gedung bekas penjajah. Pancasila meronta, Garuda terkasih melayang perih. Negeri ini memang kaya. Hei Bung Karno, aku bersimpuh di makamu, tebarkan kembang ibu yang letih. Hei Bung Karno, nyenyakkah tidur abadimu? Inikah nyanyian kecewa? Hei Bung Karno, aku bersimpuh di makamu, akankah kisahmu menjadi api? Hei Bung Karno, nyenyakkah tidur abadimu? Dingin yang aneh menyiksa negeri. Hei Bung Karno, aku bersimpuh di makamu, maafkanlah aku yang cengeng. Hei Bung Karno, nyenyakkah tidur abadi? Tularkanlah keberanian itu. Hei Bung Karno, aku bersimpuh di makamu, suaramu menggelegar di kalbu. Hei Bung Karno, nyenyakkah tidur abadi? Bilakah mimpi itu kan nyata? Negeri ini memang kaya, kaya penguasanya, yang miskin hatinya. Indonesia Raya kaya marahnya.
Indonesia Raya yang kaya raya. Negeri ini memang kaya. Kau yang selalu tersenyum, membuat tenang orang yang ada di dekatmu. Tubuhmu meliuk di alunan lagu-lagu. Jemari hidupmu mencabik dalam diam. Bertahun sudah engkau lewati perjalanan hidup yang penuh pertanyaan ini. Namun kau tetap tegar, tak goyah terhadap pilihan yang sedang kau jalani. Selalu terngiang-ngiang kata-katamu tentang ketegaran jiwa. Saat aku pernah merasa tergempur, dan kini aku datang untukmu. Dihormati kawan, tak berlawan. Tuturmu yang lembut tak menyakitkan. Kini kau sedang sakit, badanmu yang sakit. Tapi aku yakin ini hanya sementara. Lekaslah sembuh dan kembali manggung. Memang badan kan habis dimakan waktu. Setiap yang hidup begitulah adanya. Cahaya jiwamu kian memancar, menghangati yang beku dan kegelapan. Lekaslah sembuh dan kembali mengisi hidup yang sebentar ini. Tetap tegar dalam cobaan. Sungguh kau tak sendirian. Tetap bersyukur sesulit apapun. Sungguh kau tak sendirian. Tetap tegar dalam cobaan. Sungguh kau tak
Luasnya tak terhingga, angin bahkan badai adalah temannya. Gemuruh ombak nyanyiannya, untuk hidup yang harus diperjuangkan. Hari, berbulan dan tahun, ungkapkan hati pada samudra. Amanah ini sudah suratan, tidaklah sesat jadi harapan. Pelaut-pelaut, para pelaut, inilah nyanyian membiru. Riak ombak di pelabuhan adalah secercah harapan. Pelaut-pelaut, para pelaut, mengarang di lautan. Laut hidup tak boleh ke laut. Ada ikan yang menemani. Terkadang camar mengabarkan kisahmu sepanjang zaman. Untuk kebanggaan yang ada terpajang di ruang keluarga. Kini ku mengungkap tanya, siapakah dirinya yang mengaku kekasihmu itu? Aku tak bisa memahami. Ketika malam tiba, ku rela kau berada
dengan siapa kau melewatinya. Aku tak bisa memahami. Aku lelaki tak mungkin menerimamu bila ternyata kau mendua, membuatku terluka. Tinggalkan saja diriku yang tak mungkin menunggu. Jangan pernah memilih, aku bukan pilihan. Selalu terungkap tanya, benarkah kini dia wanita yang ku kenal hatinya? Aku tak bisa memahami. Aku lelaki tak mungkin menerimamu bila ternyata kau mendua, membuatku terluka. Tinggalkan saja diriku yang tak mungkin menunggu. Jangan pernah memilih, aku bukan pilihan. Tak perlu kau memilihku, aku lelaki bukan untuk dipilih. Tak mungkin menerimamu bila ternyata kau mendua, membuatku terluka. Tinggalkan saja diriku yang tak mungkin menunggu. Jangan pernah memilih, aku bukan pilihan. Aku lelaki tak mungkin menerimamu bila ternyata kau mendua, membuatku terluka. Tinggalkan saja diriku yang tak mungkin menunggu. Jangan pernah memilih, aku bukan pilihan. Tabir gelap yang dulu hingga lambat laun mulai terungkap. Labil tawamu, tak pasti tangismu, jelas membuat aku sangat ingin mencari apa yang tersembunyi di balik manis senyummu, apa yang tersembunyi di balik bening dua matamu.
ku coba untuk menang.